Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktaviani dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ampu Imas, yaitu menjelaskan materi bab 1 dan bab 2. Materi bab 1 yaitu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme memiliki arti penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah dan suatu bangsa oleh bangsa lainnya. Kata koloni berasal dari bahasa Latin yaitu kolonia, yang artinya tanah permukiman atau jajahan. Kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Negara yang dikuasai biasa disebut dengan koloni. Kata imperialisme berasal dari imperator, yang artinya memerintah. Imperialisme merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Penjajahan dilakukan dengan membentuk pemerintahan jajahan atau dengan menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan di daerah jajahan. 1. Petualangan, penjelajahan, dan perebutan kekuasaan. Tujuan bangsa-bangsa tersebut melakukan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudera tidak semata-mata mencari keuntungan dengan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi ada tujuan lain yang lebih luas, yaitu sebagai berikut. 1. Gold, yaitu memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang. 2. Glory, yaitu memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. 3. Gospel, yaitu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Jadi, kolonialisme dan imperialisme, petualangan, penjelajahan, dan perebutan kekuasaan terdiri dari 1. Latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. 2. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Kedua, kekuasaan VOC dan penjajahan pemerintahan Belanda. 1. Kekuasaan VOC. 2. Penjajahan pemerintahan Belanda. 3. Kolonialisme Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Ketiga, dominasi pemerintahan koloni Belanda. Materi bab 2 yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. 1. Aceh melawan Portugis. Jatuhnya Malaka pada tahun 1511 oleh Portugis membawa keuntungan bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang pindah ke Aceh. Hal tersebut mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh tersebut oleh Portugis dianggap sebagai ancaman, sehingga pada tahun 1523 Portugis di bawah pimpinan Henriques dan pada tahun ke-1524 di bawah pimpinan De Souza melancarkan serangan ke Aceh. Namun, serangan tersebut mengalami kegagalan dan Portugis selalu berusaha mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Apa yang dilakukan Portugis tersebut telah merampas kedaulatan Aceh yang ingin bebas berdaulat, berdagang dengan siapa saja, serta mengadakan hubungan dengan bangsa manapun atas dasar persamaannya. Kedua, yaitu Maluku melawan Portugis dan VOC. Ketiga, yaitu Sultan Agung melawan VOC. 4. Banten melawan VOC. 5. Goa melawan VOC. 6. Riau melawan VOC.